Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru, tempat kamu belajar online. Baik, kali ini kita akan lanjut materi, bukan materi sih, pembahasan soal UKK paket 1 jurusan rekayasa perangkat lunak. Judul tugasnya adalah aplikasi pembayaran SPP. Yang mana di part 1 kemarin kita telah membuat DB-nya, basis datanya. Ya, harapan saya nanti kalian bisa membuat database seperti yang ada pada gambar soal seperti ini. Nah, jika teman-teman semua belum berhasil membuat database, nanti databasenya bisa di download, di linknya saya berikan di deskripsi ya. Oke, kira-kira kita lihat sekali lagi databasenya ya. Ini ada ke tabelnya, kita lihat di bagian designer. Nah, ini relasi antar tabel itu sudah menyerupai yang ada di soal. Oke, ya. Untuk catatan, ini adalah desain dasar di mana peserta ujian dapat merubah tabel atau field sesuai kebutuhan berdasarkan kreativitas agar aplikasi yang dibangun dapat berfungsi maksimal. So, jadi ini bisa ditambah ya, bisa ditambah atau dimodifikasi. Seperti yang saya buat sekarang ini, saya menambahkan field atau kolom password di tabel peserta. Nah, jadi nanti biar si siswa bisa login menggunakan NIS dan password. Oke. Nah, untuk proses selanjutnya adalah pembuatan coding programnya, atau kita ke PHP-nya. Nah, di sini diminta program yang dibuat itu menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek atau PBO ya. Oke, berarti kita menggunakan pemrograman berorientasi objek pada PHP yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman semuanya bisa buat buat folder baru di htdoc-nya atau di dalam folder sum htdoc. Buat folder baru, kita kasih nama SPP. Oke, nah di dalam SPP ini nantinya kita akan menggunakan template dari admin LTE 3 ya. Jadi kurang lebih nanti kalian bisa download aja, langsung di download admin LTE 3. Linknya di sini ya, admin lte.io. Nah, kurang lebih ya kayak gini lah nanti. Nah, itu admin LTE 3 nanti kurang lebih seperti ini ya. Dashboardnya kita akan lihat bagian pertama itu loginnya yang akan kita buat seperti ini nanti ya. Kita buat seperti ini. Oke, saya sudah download yang admin LTE 3 ini. Nah, nanti kalian download dalam bentuk file zip. Kalian ekstrak saja di folder SPP tadi ya. Ekstrak di folder SPP. Oke, udah ya. Jadi kalau kita buka, isi dalam folder admin LTE nya itu ada file index HTML kurang lebih seperti ini ya. Nah, template-nya. Kemudian yang akan kita ambil itu adalah file login PHP-nya. Di file login PHP di mana ya? Di sini. Ini, oke. Login ini akan kita ambil ya. Ini berada di folder page example login.html. Kita ambil di sini folder page example login.html. Oke, ini kita copy ya, kita pindahkan ke depan di folder SPP, kita pastikan di sini. Kemudian kita rename saja. Rename ini menjadi index.php. Oke. Untuk
Oke, ini sudah. Kemudian ketika kita coba tes panggil file projectnya ya. Projectnya kita panggil di browser dengan cara ketik localhost/spp. Tadi nama folder kita adalah spp ya di sini. htdoc spp. Nah, maka kita panggil dengan cara ketikkan di browser kamu localhost/spp. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, kenapa seperti ini? Karena pemanggilan dari CSS dan JavaScript-nya belum benar. Nah, oke, sekarang kita betulin dulu. Kita buka, ya boleh pakai editor apa saja. Yang saya pakai saat ini adalah Notepad++. Kalian boleh pakai apa saja. Yang lain boleh Sublime atau Microsoft Visual Code pun boleh, nggak masalah. Oke, untuk title kita ganti saja ini. Title kita ganti aplikasi pembayaran SPP. Oke, nah untuk pemanggilan CSS ya, pemanggilan CSS di sini, CSS dan JavaScript-nya di sini kan ditulis //plugin/font awesome, gitu kan. Nah, kita harus tahu folder plugin ini di mana posisinya. Folder plugin itu di dalam admin LTE. Kemudian ini ya, ini dia. Udah ketemu. Jadi caranya adalah karena file kita di sini, kita harus masuk dulu ke dalam folder admin LTE, kemudian plugin, kemudian baru apa lagi ya? Font awesome di sini ada nih ya. Nah, jadi caranya gini aja. Ini kita copy namanya, kita copy, oke. Kemudian kita blok dua ini ya, dari titik-titik slash kita blok, terus kita Ctrl F di keyboard kita atau find ya. Kemudian dipilih bagian replace. Nah, replace ini kita ganti replace with-nya dengan admin LTE slash ya, teman-teman. Oke, ya dari yang mau kita ganti adalah titik-titik slash diganti menjadi admin LTE 302 slash. Oke, kita pilih replace all saja. Nah, replace all, kemudian kita simpan, kemudian kita tes lagi ya, kita reload. Nah, sudah ada perubahan ya. Nah, sudah ada perubahan, tampilannya sudah menarik. Nah, di sini akan kita rename. Ini sudah title sudah ganti. Sini juga sudah kita ganti admin LTE. Nah, ini belum ya, ini belum kita ganti. Kita akan ganti itu. Kita ke bawah. Nah, ini di baris ke-24 di sini kita ganti menjadi kita nama sekolahmu atau SMK apa gitu. Kita buat lagi sini nama sekolahmu, nama sekolah Anda. Oke, nah, kita hapus. Kemudian hrefnya kita hapus, kita jadikan pagar saja, kita isi dengan nilai pagar saja. Kemudian di bawahnya ada sign in to start your session. Ini dia ya, tulisan ini. Ini kalau kita reload sudah ganti nih. Nah, kamu juga bisa menambahkan logo sekolahmu di atas ini ya. Jadi di atas ini, nah, nanti tambahkan logo sekolahmu, ING, SRC. Nah, cari filenya. Nah, oke, sekarang saya kan belum ada filenya nih. Oke. Nah, kemudian di sini, oke, ada remember me, ada tombol sign in, ada or. Nah, ini kita hapus saja ya, di bawah yang dari or sampai ke bawah ini kita hapus saja. Kita lihat nih or, ini kita klik tanda minnya ini, kemudian I forgot my password, mana nih? Oke, dah ini saja. Ya, tadi kan gini, kita klik tanda min di bagian div-nya ini ya.
di line ke 66 kurang lebih. Kemudian kamu blok ke bawah, kamu hapus saja. Nah, ada hapus, juga dihapus. Oke, kemudian disimpan. Kemudian kamu reload. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, ada email dan password. Email dan password. Oke, I forgot dan register juga kita hapus ya. Nah, ini 2P ini ya. 2P ini kita hapus. Oke. Nah, di sini form actionnya ke admin lte/index3.html. Ini kita ganti dengan check login.php. Oke, metodenya post. Di input tipe email, ini bukan email tapi input tipe teks ya, input tipe teks. Placeholdernya username, kita kasih input tipe teks spasi name sama dengan username. Nah, ini ya, dia ada name nya, username, nanti placeholdernya username, kemudian di bawah password, input tipe password name sama dengan password. Oke, placeholder password. Nah, cocok ya, simpan. Kemudian kita reload ya. Oke, jadi seperti inilah kira-kira. Nah, intinya ketika diklik tombol sign in, dia akan not found karena file check login belum ada. Sekarang yang penting kita sudah ketika project SPP dipanggil, dia sudah mengarah ke file index.php yang kita buat sebagai login oleh petugas maupun siswa ya. Nah, langkah selanjutnya kita balik ke folder kita buat file baru ya, file PHP baru. Kita kasih nama database.php. Oke, database.php. Buka ya. Ya, kurang lebih skripnya seperti ini kita buat. Untuk pertama, karena dia konsepnya adalah object oriented programming, kita membuat kelas ya di dalam file database PHP. Kita buat kelas namanya database. Kelas database dalamnya ada variabel host, uname, path, db, dan variabel koneksi. Untuk host kita isi dengan localhost. Uname ini root, ini adalah username dari database kamu. Path ini untuk password database, secara default biasanya kosong, tapi kalau kamu sudah membuat password, isikan di sini ya, misalnya passwordku gitu. Tapi kalau belum ada kamu setting ya, biasanya defaultnya sih kosong ya. var db, ini variabel db, ini nama databasenya, db_spp sesuai dengan database kita. Var koneksi dikosongkan saja. Oke. Nah, di sini ada function construct yang fungsinya adalah untuk melakukan koneksi ke database kita. Nah, ini pengecekan koneksi jika gagal. Kemudian di bawahnya kita buat function check login. Function check login dengan dua parameter, username dan path. Username dan path ini nanti didapat dari file index.php tadi ya, di sini ya. Ini ada username dan password. Kemudian kita buat variabel data di mana isinya adalah query untuk select bintang from siswa where needs username and password pass. Kemudian dilakukan pengecekan, cek query ini, jika besar dari 0 maka jenisnya adalah siswa, return jenis. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, jika tidak di atas 0 atau misalnya 0 ya gitu hasilnya, maka mainkan
query yang kedua, yaitu melakukan select data dari tabel petugas. Nah, kita buat di sini jenisnya adalah petugas ya. Nah, jadi ini kondisi aja sih sebenarnya. Pertama kita cek dulu di tabel siswa, data yang diinputkan oleh pengguna tadi ada nggak di tabel siswa. Kalau ada, dia akan masuk ke tampilan siswa, tapi kalau tidak ada, dia akan ngecek ke tabel tabel petugas ya. Nah, gitu. Itu saja dulu. Oke, itu saja dulu untuk dua function ini. Ada function construct dan check login. Oke, jadi di dalam kelas database ada function construct dan function check login. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat file check login. Check login.php ya, check underscore login.php. Oke, silakan buat kode program untuk cek login.php seperti ini. Session start ya, kalian bisa sambil mempraktekannya di laptop kalian atau di pause dulu, kemudian dicatat di notepadnya atau di editornya sambil saya jelaskan. Include database PHP ini kan memanggil file database PHP yang kita buat tadi ya, kelas database tadi. Kemudian ada inisialisasi objek. Di sini kita buat objek baru namanya DB yang dimana itu diambil dari kelas database ya. DB sama dengan new database. Kemudian ada variabel untuk menangkap kiriman dari si indeks PHP tadi. Ada username dan password. Username ditangkap dengan metode post ya, post username. Kemudian password langsung aja kita enkripsi dia hasil inputan oleh user tadi MD5. Kali ini kita menggunakan encryption MD5 dalam kurung string post password. Kemudian ada variabel jenis sama dengan post jenis. Oh, ini nggak perlu ya, nggak perlu, sorry. Kemudian ada kondisi if db check login username, password adalah petugas. Nah, ini kan kita kirim data ke function check login yang ada di database tadi. Parameter pertama adalah username nih dari sini. Parameter kedua adalah password dari sini ya. Jika hasilnya itu adalah petugas, maka kita aktifkan session username-nya. Username, session statusnya login ya. Ini tidak. Kemudian kita lakukan looping seperti ini. Kemudian ini nggak perlu, ini untuk apa aja nih, untuk memastikannya aja. Nah, seperti ini ya. Ini jika dia adalah petugas, maka kita akan header locationnya kita arahkan ke folder petugas ya. Else if db check login username, password sama dengan siswa, maka header locationnya itu kita arahkan ke folder siswa ya. Oke, yang penting di sini ya, di pengecekan login, jika hasil dari function check login itu adalah petugas, maka dia
diarahkan ke folder petugas, tapi jika dia hasilnya adalah siswa maka diarahkan ke folder siswa. Dan jika tidak kedua-duanya, tidak petugas dan tidak siswa, berarti itu loginnya salah, loginnya gagal ya. Jadi ada yang mencoba-coba untuk login, rupanya tidak cocok dengan data yang ada di database, maka kita akan lempar kembali ke file index.php, tanda tanya pesan sama dengan gagal. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini tidak perlu ya, hapus saja ya, ini pendek saja ya, seperti ini kodenya. Kita akan coba di browser kita. Oke, saya sudah membuat user ya di database kita, ini tabel petugas. Ada username sudah saya buat 2, username-nya ini, password ini, ada levelnya 1 admin, 1 lagi petugas ya. Kita coba yang admin dulu. Oh, ini cek loginnya gabung ya. Kita buat tadi cek loginnya pakai underscore. Kita ubah di sini form A ini ya. Oke, tidak masalah, kita ubah saja. Kemudian kita reload. Ini dia. Reload. Saya lihat. Kalau dia betul, dia akan masuk ke folder petugas ya. Karena saya belum buat folder petugas di sini, makanya not found ya, not found. Coba kita salah-salahkan, ayo kita salah-salahkan di sini. Nah, tidak mau ya, tidak masuk ke folder petugas. Malah di sini tampil index.php tanda tanya pesan sama dengan gagal. Itu tadi kalau dia tidak sesuai data dengan di database, gagal. Sekarang kita akan coba untuk login siswanya, siswa di sini. Nah, saya akan coba tes ambil yang NIS 123 ya. Saya menggunakan NIS saja. NIS dan passwordnya ini. Bukan ini, sorry ini. 123 ya ini. Passwordnya 3. Oke, nah login. Nah, di sini lihat localhost/spp/siswa, berarti dia sukses ya. Kalau dia gagal tuh kayak gini. Nah, itu nampil gagal. 1 2 3 mana? 1 2 3. Nah, gagal ya. Nah, sekarang kita tugasnya adalah membuat folder baru. Satu, kita kasih nama petugas. Yang kedua, kita kasih nama siswa. Oke, dah seperti ini. Di dalam petugas kita buat file index.php, index.php, isi kosong ya, buat aja kosong dulu untuk membuktikan dia tuh sukses apa enggak loginnya kita. Index.php. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini login admin ya. Nah, tuh ya, spp/petugas. Jadi kalau kita lihat soal lagi ya, mana dia tadi? Nah, ini. Jadi level di petugas ada 2 ya, ada admin dan ada petugas. Jadi dia di dalam tabelnya petugas ada level. Nah, kalau dia login sebagai petugas ini, maka dia akan diarahkan ke sini. Tapi kalau dia login sebagai siswa, maka diarahkan ke sini. Nah, oke. Sekian dulu pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan. Oh ya, untuk di folder yang tadi biar enggak mana ya, ini ya.
Nah, biar nggak rame, biar nggak memenuhin. Yang folder master, yang file zip master admin LTE nya boleh kalian hapus saja, di delete saja. Oke, untuk login sampai di sini. Nanti kita coba untuk lanjutkan saja dulu ya. Kita mau ngambil tampilan untuk petugas. Oke, kita akan ambil ini ya, index2.html ini. Kita copy, kita pindahkan ke folder petugas. Yang ini kita hapus saja dulu. Hapus, kita paste di sini. Kemudian kita rename index.php, ganti menjadi index.php. Iya. Oke, kita coba tes login lagi seperti yang tadi. Mana dia? Oke, kita coba yang ini, tugas. Nah, ini dia. Ya. Ini tampilan dashboard petugas. Karena pemanggilan CSS-nya juga masih salah, kita betulin lagi. Kita double klik. Nah, di sini tadi mana ya? Ini plugin /font awesome. Karena dia berada di sini, kita harus turun selangkah ya, titik-titik / baru masuk admin LTE ini. Oke, ini kita copy. Jadi caranya adalah blok plugin / Ctrl F atau find, kemudian pilih replace. Gantinya seperti ini, titik-titik / admin LTE 302 / ambil ini, copy, tekan di ujung pasti. Jadi seperti ini, titik / admin LTE 302 / plugin / oke, replace all. Oke, kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Tada. Oh, masih gagal. Ya. CSS nya sudah. Nah, ini juga harus kita nyanyikan. Oke. This / Ctrl F. Oke, ini di copy, letakkan di sini sampai ganti plugin tadi ya. Jadi titik-titik / admin LTE / this, replace all lagi. Kemudian kita simpan, kita lihat hasilnya lagi, reload di sini ya. Nah, situ sudah tampilannya sudah betul ya, sudah sempurna. Nanti akan kita tinggal ganti saja ini menjadi nama aplikasimu atau nama user, boleh ya. Nama user yang sedang login. Nanti di sini ada logoutnya di mana ya? Oke, logout nanti kita buat di sini. Ya, logout kita buat di sini. Di sini adalah menu ya. Menu akan kita sesuaikan dengan ini. Nah, fitur ada CRUD data siswa, CRUD data petugas, data kelas, SPP, entry transaksi, lihat history, dan generate laporan. Itu akan kita buat di sini nanti. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe aja teman-temanmu yang lain untuk subscribe channel ini, karena nantinya akan banyak pembahasan-pembahasan ataupun materi pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.